Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pada malam yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan live meeting kita untuk kelas online Master Web, di mana pada malam hari ini kita melanjutkan membahas template dan HTML. Setelah sebelumnya pada modul kedua, kita sudah membahas konsep dasar desain web. Nah, maka pada malam ini kita akan membahas template dan HTML. Seperti apa template dasar dan HTML dasar. Nah, template dan HTML ini merupakan pemahaman dasar ketika nanti kita sudah berbicara sistem-sistem atau web-web yang sudah skala besar. Apakah nanti kita menggunakan membuat web dengan WordPress, membuat web dengan Joomla, membuat web dengan OS Commerce dan lain-lain, ya. Jadi materi pada malam ini itu adalah dasar yang harus kita pahami. Yang berikutnya terkait topik yang kita bahas malam ini, kita karena membahas tentang HTML, maka sedikit kita harus kenal atau tahu atau bersinggungan dengan kode program atau script, gitu ya. Nah, HTML merupakan bahasa untuk hypertext gitu ya, atau bahasa untuk menyajikan data pada halaman web. Nah, sehingga ketika kita akses suatu web, kalau kita lihat source code-nya, itu akan ditampilkan dalam HTML. Walaupun dibuat menggunakan PHP, ASP, tetap kalau kita sudah akses di browser, itu dia jadi HTML. Nah, bagaimana ketika di dalamnya ada JavaScript, CSS, begitu ya? Nah, dia akan terbaca dan terlihat dari browser. Karena HTML, JavaScript, CSS itu adalah sifatnya adalah interpreter atau yang sifatnya pemrograman klien. Sehingga dia akan terlihat dan terbaca oleh klien. Nah, otomatis karena kita membuat HTML ini atau kita editnya kode ini itu butuh editor, butuh software untuk mengedit atau membuatnya, maka otomatis kita butuh satu tambahan software untuk kategori editor teks atau editor web. Nah, kita bisa menggunakan Microsoft front page yang masuk dalam Office, atau kita gunakan Adobe Dreamweaver atau dulu Macromedia Dreamweaver, atau kita menggunakan editor murni ya, misalnya kita gunakan Sublime Text maupun VS Code, Visual Studio Code ya, atau yang lainnya. Nah, itu akan membantu kita lebih mudah untuk mengedit atau membuat kode-kode tadi. Nah, secara visualnya memang template ini sudah tertampil bagus, rapi, dengan gambar, bahkan mungkin beranimasi begitu ya. Tapi tetap saja ya segala macam yang tampil itu tersaji dalam kode-kode HTML. Jadi kita juga tetap perlu tahu bagaimana HTML itu. Bahkan nanti juga kita akan singgung CSS dan JavaScript. Nah, apa perbedaan antara HTML, JavaScript, dan CSS? HTML dalam hal menyajikan data itu standarnya adalah tertampil saja. Jadi terkadang hanya tampil itu monoton, ya begitu-begitu saja. Ya, ketika muncul font, ya fontnya temanya Roman, hitam, dan lain-lain. Nah, jadi agak kurang menarik kalau saat ini, sehingga dibutuhkanlah ya skrip tambahan yang bernama CSS. CSS itu yang tadinya misalnya hyperlink itu hitam bergaris bawah, dengan CSS bisa misalnya dia tampil merah tebal.
Ketika disorot, dia bergaris bawah, warnanya berganti. Nah, itu karena pengaruh CSS. Begitu juga tampil tabelnya. Tabelnya yang tadinya hanya kotak-kotak hitam, dengan CSS itu lebih menarik, lebih indah, bisa nanti tampilnya dengan berbackground, kemudian warna latar barisnya itu belang-belang, dan seterusnya. Itu pengaruh CSS. Nah, kemudian muncul juga JavaScript. JavaScript itu memudahkan atau membuat sajian data di halaman web itu menjadi lebih menarik lagi dan bisa bergerak atau beranimasi. Sehingga ketika nanti kita sorot menu terus bergerak drop down, nah itu karena pengaruh JavaScript. Gitu ya. Kemudian kita klik gambar, kemudian muncul pop up, nah itu karena salah satunya pengaruh JavaScript. Nah, sehingga HTML, CSS, JavaScript saat ini itu saling melengkapi dan saling terkait. Sehingga saat ini kita mengenal teknologi untuk desain web itu bernama Bootstrap. Ya, kalau pernah dengar, itu adalah satu paket desain yang di dalamnya ada HTML, CSS, JavaScript yang satu paket desain. Nah, paling tidak malam ini kita bahas dulu dasar-dasarnya, seperti apa template dan seperti apa HTML, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di internet sana, gitu ya, kalau kita searching dengan kata kunci template free, gitu ya, atau template HTML free, itu banyak yang menyediakan HTML template ini. Karena apa? Karena simple buatnya, kemudian para penjual template-template ini ya itu berpacu atau bersaing memberikan daya tarik sehingga orang mau membeli template premiumnya. Ini contoh ada beberapa yang saya akses sekarang, ada dari template.co, ya ini menyajikan beberapa desain template gitu ya. Nah, kemudian yang juga populer itu ColorLib gitu ya. Nah, ini ColorLib ini juga bisa, dia menyediakan juga template yang untuk WordPress, dia menyediakan template yang HTML gitu ya. Nah, apa bedanya antara template yang free dengan template yang premium atau berbayar? Tentu kalau kita bicara template berbayar, tentu mesti akan lebih bagus dibanding template gratis. Ya, misalnya template berbayar itu sudah menggunakan Bootstrap, kalau template yang gratis mungkin belum. Kalaupun ada yang template Bootstrap sudah gratis, ya mungkin layoutnya tidak sekompleks yang berbayar, gitu ya. Atau kalau template yang gratis harus ada nama pembuatnya. Kalau template berbayar, boleh kita hilangkan apa namanya copyright-nya. Nah, itu paling tidak yang bisa kita dapatkan ketika itu template-nya berbayar. Nah, jadi template itu ada yang memang berdiri sendiri dalam HTML, ada yang memang dia masuk ke dalam tools seperti CMS WordPress gitu ya, template CMS OS Commerce, template CS, template CMS Joomla, template CMS OpenChart dan lain-lain ya. Jadi ada yang memang berdiri sendiri HTML, ada yang sudah bergabung atau menjadi plugin di dalam suatu tools atau suatu CMS. Nah, bahkan framework pun juga ada template. Nah, tentu kita harus ya istilahnya mencoba template-template ini gitu ya. Jadi di sini ada pilihan, misalnya kalau kita pilih template, nah jadi nanti template itu
Ya, ibaratnya sudah disediakan desainnya, tinggal kita ganti-ganti aja. Ya, misalnya ini sudah disediakan di sini slidingnya sudah ada, menunya sudah ada, gitu. Dan idealnya kalau template itu sudah jadi, ya, kita modifnya itu tidak jauh-jauh dari bawaannya. Tidak bisa kita terlalu banyak merombak. Kalau banyak merombak ya kita buat dari awal saja sekalian, gitu ya. Jadi dalam memilih template, carilah template yang memang mendekati yang kita inginkan, sehingga nanti kita ngeditnya sedikit aja, gitu. Kayak menu ini, wah kita maunya yang menunya di atas gitu ya. Ya udah berarti kita bisa gunakan template ini. Nah, di sini kita download ada preview ya. Jadi kita bisa download. Nah, biasanya kalau template yang gratis gitu ya, eh, simple, kemudian tidak sekompleks yang berbayar. Tapi rata-rata kalau template HTML ini gratis. Oke, saya buka di download saya yang sudah kita baru download. Jadi saya mencoba dua template biar ada pembanding. Ada template dari Colorlib, MateX sama Equipo. Saya sudah download sebelumnya. Nah, jadi kalau kita lihat setelah saya ekstrak, jadi template itu dalam foldernya akan terlihat seperti ini. Jadi ada HTML, 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 gitu ya, yang kesemuanya induknya itu bernama index HTML. Itu halaman depannya, front page-nya ya. Yang lain itu adalah halaman-halaman berikutnya yang link dari halaman depan. Kemudian dia disediakan CSS, JavaScript. Nah, ini dia ada CSS, ada JavaScript. Bahkan ada juga sekarang SCSS lagi ya. Yang sudah pakai Bootstrap, berarti dia sudah pakai Bootstrap ya. Kemudian disediakan juga gambar-gambar yang tadi tampil di template itu sudah ada di sini. Jadi kalau kita mau mengganti gambar, ya tinggal kita ganti gambarnya dan nanti ukurannya diusahakan sama dengan ukurannya. Misalnya gambar ini 800 x 850 pixel. Jadi kalau nanti kita buat gambar mengganti gambar ini, ya ini harus kita buat yang sama ukurannya, resolusinya. Kemudian dia juga menyediakan font, karena sekarang itu font-font itu juga dinamis dan bisa secara online terakses. Nah, jadi secara umum kalau kita download template HTML, itu akan ada HTML-nya yang diketuai lah begitu ya, atau yang diinduksikan oleh indeks HTML. Kemudian ada folder font, image, CSS, JavaScript, ya maupun Bootstrap-nya. Nah, jadi kalau kita mau melihat hasilnya, ya itu tinggal kita jalankan aja indeks HTML-nya, maka dia akan muncul di browser. Nah, seperti inilah dia web kita atau template ya, yang ini sudah jadi halaman-halaman web kita ini. Tinggal nanti kita akan gunakan semua atau tidak. Ya, misalnya ada bagian yang kita ingin hapus. Ya, misalnya bagian ini misalnya. Ini kita mau hapus bagian yang ada. Ya ini kita harus tahu letaknya di mana, terus baru kita akan hapus. Dan itu letaknya di dalam kode-kode HTML. Nah, karena bisa jadi kita tidak gunakan semua. Gitu ya. Dan semakin kompleks layout dari suatu template itu akan semakin bagus, sehingga pilihan kita menjadi banyak. Jadi di dalam konsep template itu, ya mesti konsepnya kita ngurangin, jarang yang menambah gitu. Ngurangin. Jadi ketika template-nya makin lengkap, kompleks, itu semakin bagus karena kita akan banyak punya pilihan dalam hal layout dan lain-lain. Nah, jadi ini sudah disediakan dan ini sudah ngelink ke halaman-halaman lain. Jadi kalau saya klik about, ya dia akan muncul halaman about, gitu loh. Jadi kalau saya klik services, ya dia akan klik atau membuka halaman ini. Dan itu adalah satu HTML yang terpisah sebenarnya. Cuma digabung di dalam menu utama di halaman indeks HTML.
Jadi itulah yang tadi kita lihat di dalam ini. Jadi ada halaman about, halaman blogs, halaman kontak, halaman departemen, daftar, galeri, dan lain-lain. Ya, jadi itu sudah tersaji dan sudah jadi. Dan itu kelebihan kita menggunakan template, sudah jadi. Makanya tipsnya di dalam kita memilih template ini, kita harus cari yang kira-kira mendekati dengan yang kita inginkan secara desain atau tata letak, ya, warna, pewarnaan dan lain-lain. Yang kedua, syukur-syukur bisa sejalan juga dengan temanya. Misalnya membuat web profil untuk rumah sakit, ya ini cocok MedX ini karena ya sudah tinggal ganti sedikit. Tapi kalau konten sih tidak masalah karena kita bisa ganti semua. Yang penting itu desain, layout, pewarnaan dan lain-lain. Nah, itu. Dan ini sudah jadi dan ini sudah pakai Bootstrap gitu ya, sudah ada ini jadi sudah ada beranimasi ketika kita klik seperti ini. Nah, itu. Nah, untuk mengeditnya atau menggantinya, nah itu baru kita menggunakan editor teks. Nah, di dalam tutorial HTML saya salah satu referensi yang saya rekomendasikan itu dari malasngoding.com. Di dalam tutorialnya itu banyak kita bisa belajar mulai dari HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, Bootstrap, bahkan CodeIgniter. Kalau kelas aplikasi web itu nanti akan belajar CodeIgniter, bisa juga belajar Android Studio dan lain-lain ya, jQuery, WordPress. Nah, ini nanti kita akan belajar juga dari referensi ini. Sublime, editor Sublime, nah juga nanti dari sini kita belajar. Nah, jadi kita ambil HTML. Nah, di dalam tutorial HTML-nya di Ngalas Coding ini, di situ disediakan ada memilih text editor. Nah, text editor itu dari sumber ini, itu ada beberapa pilihan. Pertama, Sublime Text, dan Notepad++. Ya, kenapa tidak Notepad biasa? Karena Notepad biasa itu tidak lengkap fiturnya. Misalnya kayak nomor baris ini kan tidak ada kalau Notepad biasa. Kalau Notepad++ ada. Terus bisa support pemrograman, ya, macam-macam, gitu ya. Kemudian Atom, ada juga Breakfast, ya. Ada juga lain-lain. Oke, itu adalah editor. Jadi editor ini untuk kita ngedit teks tadi sehingga HTML tadi sehingga kita bisa sesuaikan dengan yang kita inginkan. Nah, saya saat ini menggunakan Sublime Text begitu ya. Nah, nanti saya sharekan link downloadnya. Ya, kalau di sini sudah ada juga ya. Sublime Text. Nah, ini bisa di-download di sublimetext.com. Nah, ini bisa di-download di sini. Ya, ini untuk Windows ada Sublime Text 3 gitu ya, tinggal download saja. Nah, saya sudah install dan kita kalau mau bekerja dalam satu folder, bagusnya kita open folder ya, file open folder. Kemudian saya cari di folder download saya MedX. Kemudian nah kita pilih bahwa foldernya adalah MedX. Maka nanti ya satu folder itu akan tampil semua. Jadi ada CSS-nya, saya bisa lihat font-nya, image-nya, JavaScript-nya, ya, dan HTML di luar ini. Termasuk index HTML. Saya double klik, maka inilah kode HTML ya yang tampil di depan itu. Nah, otomatis kalau sudah tampil script yang banyak ini, kita perlu tahu dulu HTML itu apa. Nah, jadi kita balik lagi ke tutorial di Malas Ngoding, ya. Kita sedikit tahu tentang HTML. Nah, saya tidak akan jelaskan semua, saya akan jelaskan ringkas aja bahwa HTML itu kode untuk menyajikan teks atau menyajikan data di halaman web. Ini nanti ada pengertiannya, ya. Kemudian, nah, seperti apa dasar elemen dari perintah HTML? Nah, di sini ada di bagian part 3 di situ. Di
disediakan. Nah, jadi HTML itu standarnya seperti ini. Jadi kan ini kalau mau di copy, sorot di sini, copy, Ctrl C, saya buka notepad-nya, double klik di sini atau file new, Ctrl V. Nah, ini dia. Jadi ini saya bisa besarkan, ya. Jadi ini skrip dasar dari HTML. Jadi pembukanya atau bagian header-nya adalah ini, kemudian yang bagian halaman bodinya itu adalah body slash body. HTML slash HTML. Jadi diawali dengan HTML, diakhiri dengan slash HTML. Diawali dengan header atau head, diakhiri dengan slash. Title itu adalah yang tampil sebagai caption kita. Kalau ada web itu kan ada caption tuh di atasnya. Nah, itu title yang muncul-muncul di sini di atas ini. Itu adalah title, ya, judul, bukan judul sebenarnya, ya, caption halaman. Nah, ini tidak tampil di body halamannya, tapi dia akan tampil di caption kayak gini nih. Ini kan caption. Nah, kalau ini di dalam body ini, yang saya kasih spasi ini, jarak ini, nah itu yang tampil di halamannya, gitu ya. Nah, misalnya kalau saya simpan skrip HTML saya ini ya, saya simpan, taruh di math.x juga tadi, namanya coba titik HTML. Nah, maka kalau saya lihat di sini akan ada coba titik HTML, kalau saya double klik, maka dia akan buka browser, ya ini tampillah ini di bodinya, kemudian di judulnya ini caption halaman. Nah, ini, di captionnya, title tadi itu di sini, nah ini bodinya. Nah, jadi dia HTML itu standarnya ya begini aja nih, simple. Ya, temnya Roman, warnanya hitam, backgroundnya putih, gitu ya. Nah, bayangkan kalau kita ingin tampilannya menarik seperti ini, itu tidak bisa HTML aja. Dia butuh tambahan CSS dan JavaScript, bahkan yang paling canggihnya dia butuh Bootstrap, karena di dalam Bootstrap satu paket saling terintegrasi antara HTML, JavaScript, CSS, bahkan SCSS, kemudian image, font, dan lain-lain. Ya. Nah, jadi HTML itu dasarnya adalah ada simbolnya lah, ada rumusnya. Title slash title, head slash head, body slash body. Jadi yang di-update itu adalah yang akan diberi efek atau apa namanya simbol gitu ya. Nah, H2 ini itu untuk heading. Jadi semakin misalnya ada H1 yaitu semakin paling besar, H2 makin kecil lagi, H3 makin kecil. Itu untuk judul-judul halaman. Ada strong itu membuat dia lebih tebal gitu ya. Nah, itu dasar-dasar dari HTML. Jadi kalau kita ambil dari tutorial tadi itu, yaitu akan banyak kita dapatkan gimana heading tadi ya, heading pada HTML. Jadi heading itu menggunakan perintah H gitu ya, H1, H2, H3 dan seterusnya gitu. H1, H2, H3, H4, nah ini heading ya. Kemudian selain heading nanti HTML bisa untuk format teks gitu ya, apakah tebal, miring, garis bawah, nah, itu bagian dari HTML sudah itu. B itu tebal, I italic itu I miring, U itu underline, strong itu tebal, subscribe, superscribe. Nah, ini format-formatnya. Jadi dia diawali dengan B, diakhiri dengan slash B, berarti dia yang diupdate itu akan tulisan yang tebal seperti ini. Tebal, miring, garis bawah, ya, dan lain-lain. Itu yang format teks. Kemudian paragraf, dia juga diatur oleh HTML, paragraf. Apakah nanti paragrafnya rata kiri, rata kanan, ya. Berarti ada perintah P kalau paragraf itu ya. P. Nanti kalau P-nya align left, berarti rata kiri. Kalau align right, berarti rata kanan. Align center, berarti rata tengah. Nah, itu dasar-dasarnya. Sehingga nanti akan seperti ini. Apalagi bisa dibuat oleh HTML, tabel. Ya, tabelnya itu bisa tabel berapa kolom, kayak gini ini kan.
3 kolom, 4 baris. Itu HTML. Jadi nanti ada tabel, ada TR untuk barisnya, TH untuk tabel header, TD itu sel kolomnya. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh HTML, termasuk juga tabel, hyperlink, ya, list, ya, baik numbering atau bullet, nah, form, yang menampilkan gambar. Nah, itu dasar-dasar HTML yang nanti kita perlu tahu ketika kita sudah bicara template. Nah, sehingga kalau saya kembali lagi ke halaman indeksnya template MathX tadi, nah di sini kan ada title-nya MathX Free Bootstrap 4 Template by ColorLib. Nah, ini title yang muncul di caption browsernya. Di sini nih. Nih, di sini. Jadi kalau kita kurang-kurangin ini, maka akan makin terlihat captionnya itu maka akan terlihat gitu ya di sini. MathX Free Bootstrap Template by ColorLib. Nah, ini kita bisa edit. Misalnya kita buat website rumah sakit Kabupaten Sumbawa Barat. Ya udah, berarti nanti kalau kita sudah Ctrl S, kita simpan di editornya dan kita refresh di halamannya, ya maka nanti kita sudah berganti ini website rumah sakit Kabupaten Sumbawa Barat. Cuma biasanya kalau title atau caption ini yang ringkas saja sih, tidak usah panjang-panjang. Ya. Nah, itu title. Nah, kalau kita mau rubah bagian dalamnya, bagian bodinya, misalnya contoh ini about, kita mau home, kita mau ganti home ini jadi beranda, about ini tentang kami gitu ya. Maka kita harus cari teks ini nih di dalam banyak sekali ini nih ya, harus kita cari satu-satu. Nah, sehingga sebenarnya kalau mau mencari kita bisa Ctrl F untuk cari, kita ketik, kita cari home. Nah, otomatis dia akan muncul ini. Sehingga kita juga harus tahu kode HTML. Jadi ini ternyata menu utama itu disajikan dengan UL. UL itu semacam bullet, tapi dengan kelas, dengan bootstrap, CSS, sehingga dia tampilnya bagus ke kanan. Nah, item-itemnya itu satu LI ini satu menu gitu yang tampil satu menu. Nah, pertama home. Jadi kalau kita mau ganti home jadi beranda, ya udah ini kita tinggal ganti jadi beranda. About ini kita jadi tentang kami. Gitu ya. Service ini mungkin layanan gitu ya. Nah, dokternya kita hapus misalnya. Boleh aja. Ya, tapi ngapusnya harus benar. Jadi satu LI sampai /LI, karena kalau nanti salah berarti dia bisa berantakan halamannya. Nah, misalnya ini dulu aja. Jadi kita sudah kasih menu beranda tentang kami, kemudian layanan. Jadi kalau kita refresh halamannya, maka akan berganti seperti ini. Beranda tentang kami, layanan. Nah, ini baru kita ganti. Ini yang baru berganti, ini baru tulisan di menunya ya. Kalau linknya ya masih tetap tentang kami itu ya masih about. Jadi ini per halaman. Jadi di halaman about ini ya dia masih home about service. Tapi di halaman home-nya, di halaman depannya itu sudah ganti beranda tadi. Jadi kalau kita template HTML, salah satu kendalanya ya kita harus ganti itu per halaman. Jadi kalau kita sudah rubah menu di satu halaman, ya kita copy ke halaman lain menu itu. Jadi itu kelemahannya. Tapi kalau nanti kita sudah pakai CMS atau framework, kita cukup mengganti masternya aja. Jadi satu file aja kita ganti, yang lainnya nanti akan menyesuaikan. Nah, itu kendala di template HTML. Jadi dia berbasis halaman-halaman dan kita harus mengedit satu-satu halamannya. Ya.
Kemudian misalnya kita mau menghilangkan yang atas ini, kita nggak mau pakai nih, kita mau pakai hanya logonya aja MedX misalnya, ini kosong misalnya. Ya sudah, berarti kita bisa hilangkan yang ada tulisannya free call. Nah, ya udah berarti kita searching di sini, Ctrl F, ya find gitu ya, free call. Nah, ini dia, free call. Tadi ada free call us now, free call our location. Nah, jadi jangan sampai nanti salah ya. Nah, ini call us now, kita cek benar ya, call us now. Nah, ini dan ada our location. Jadi kalau dua-duanya dihapus ya tentu harus kita menghapus. Nah, di dalam ini kita sebenarnya sudah diberi rambu-rambunya. Jadi kalau satu div di awal ini selalu backslash-nya satu kolom dengan ini. Nah, ini kalau kita pakai editor itu seperti itu. Jadi satu bloknya itu sudah disediakan. Jadi kalau div di sini, maka nutupnya itu slash div sini. Jadi sudah ada satu kolom pembuka penutupnya gitu. Nah, jadi kalau kita mau menghapus misalnya free call ini, maka kita harus hapus paling tidak satu div ini sampai sini. Nih, baru satu free call. Ya. Tapi kalau kita menghapus juga yang our location, berarti ini satu div ini. Nah, tapi kalau menghapus ininya sampai kolom-kolomnya itu. Nah, coba kita simpan, kita refresh. Nah, maka dia sudah hilang. Tapi kan masih ada logo-logonya ini. Nah, kalau kita mau hilangkan sekalian, maka kita hilangkan satu blok div-nya itu. Satu blok div ini, gitu ya. Satu blok div ini. Jadi harus pas nutup bukanya ya. Itu saya sarankan nanti situ. Tinggal logonya saja ini tersisa ini yang ada tulisan MedX. Kita Ctrl S, kita refresh. Maka dia sudah akan hilang. Nah, itu contoh kita mengedit ya. Baik mengedit itu kita ganti teksnya, baik itu kita hilangkan bagian-bagian tertentu gitu ya. Kalau nanti pas berantakan ya sudah, berarti di Ctrl Z balikan lagi gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau kita mengganti gambar? Kalau mengganti teks sudah, menghilangkan bagian sudah, gitu ya. Begitu juga kalau kita mau hilangkan satu blok ini, ya itu tadi. Kita harus cari dulu teksnya apa, baru kita hilangkan satu div-nya. Nah, itu tipsnya seperti itu ya. Bagaimana kalau kita mau ganti gambar sekarang? Misalnya contoh logo MedX ini. Jadi MedX ini bisa jadi dia berupa gambar. Oke, ternyata MedX itu dia pakai flat icon. Ya, jadi dia pakai icon kemudian dikasih tulisan MedX. Jadi dia bukan logo. Kita cari gambar deh kalau gitu. Kita cari gambar. Nah, inilah gambar yang tampil pertama ini ya, yang this most valuable. Nah, ini saya coba copy, saya Ctrl F, saya paste, maka the most valuable tadi itu letaknya di sini, dan di situ akan muncul gambar ya, gambarnya ada. Nah, kalau terlalu besar seperti ini kita bisa hilangkan view world wrap-nya. Oke, bisa geser ke sana. View world wrap. Oke, jadi dia akan muncul satu baris full, jadi tidak terpotong ya, word wrap-nya kita tekan. Nah, di situ akan terlihat ada bagian yang menunjukkan gambar-gambar tadi. Ya. Ini ada ya, gambar. Oh, sepertinya ini background ya. Nah, ini.
background image. Ya, background image-nya ini ya bernama bg2.jpg di folder image. Di folder image ada bg2. Nah, ini dia. Jadi nanti gambar ini yang akan kita ganti misalnya. Maka kita harus tahu dulu ukuran referensinya. 2000 kali 1333. Maka nanti kita harus cari gambarnya yang lain yang seperti ini resolusinya biar sama persis gitu. Ya, kalau kita ganti dengan gambar lain ya kita harus ganti dengan itu. Nah, kemudian kita tinggal pilihannya kita timpa dengan nama yang sama atau nama gambarnya di sini kita ganti gitu ya. Misalnya saya mau ganti, anggaplah BG3 ini saya BG3 ini saya copy, saya paste, anggaplah BG3 copy ini yang saya jadikan untuk gantinya. Misalnya saya buat misalnya background. Nah, ini bisa pilihannya kita ganti di scriptnya. Misalnya background dengan resolusi yang sama, saya mau mengganti BG2 tadi. Berarti saya gantikan di sini background. Ini cara pertama kita menggunakan nama file dari kita gitu ya. Oke, sehingga nanti kita Ctrl S, terus kita refresh. Nah, maka sudah berganti background-nya. Cara kedua, itu tetap dia seperti tadi, saya Ctrl Z, saya simpan, tetap dia namanya adalah BG2. Sehingga nanti yang ini akan seolah-olah tertimpa, begitu ya. Maka ini saya ganti menjadi BG underscore 2, gitu ya, titik JPG. Jadi namanya tetap sama, sehingga kita tidak perlu merubah skripnya lagi. Ya, kalau saya refresh, maka dia jadi seperti itu. Nah, itu kalau mengganti gambar, ya termasuk gambar ini, gitu ya, kita harus samakan resolusinya, termasuk gambar background ini, termasuk gambar ini, ya, termasuk gambar-gambar di sini, gitu ya. Kalaupun ini kita tidak pakai yang ini, bagian ini, ya kita harus hilangkan. Caranya kita harus cari teksnya ini, dengan Ctrl F tadi kita cari, maka satu bagian atas sampai bawah itu kita hilangkan. Dan hilangkannya boleh satu persatu kayak ini, satu persatu, baru nanti kita hilangkan sekaligus. Kalau kita belum tahu script induknya, gitu ya. Contoh lah sekarang lagi terakhir, saya hilangkan satu blok our qualified doctor ini. Saya mau hilangkan satu blok semuanya ini, karena saya tidak mau pakai gitu ya, misalnya ya. Maka saya akan cari dulu teksnya ini, Ctrl C, saya cari di sini, Ctrl F, saya paste, maka akan muncul di sini our qualified doctor. Nah, ini satu bagian ini harus saya hapus. Nah, kalau tips saya tadi, ya, kalau satu bagian ini kan teksnya saja our qualified. Nah, ini akan ada tutupnya di sini. Nah, sedangkan lain-lainnya itu satu row-nya ini, satu row sampai bawah itu, satu row sampai bawah itu. Nah, itu cara singkatnya. Jadi satu row sampai sini. Itu satu blok sampai bawah. Jadi kalau hanya menghapus satu div ini ya, saya hapus dulu satu ini ya, Ctrl S. Maka di sini kalau saya refresh hanya menghapus tulisannya our doctor tadi, belum menghapus yang bawah-bawah ini. Maka saya harus lanjutkan lagi, satu div ini saya hapus dan lain-lain. Nah, jadi paling tidak satu div row ini. Karena rata-rata kalau di dalam Bootstrap atau CSS disebut kelasnya row gitu ya. Kalau kolom ada call seperti ini. Jadi ini satu baris row. Jadi ini pembukanya di sini, saya harus cari ke bawah satu garis gitu ya, untuk penutupnya. Satu garis gitu ya. Nah, satu garis, baru saya di sini segarisnya. Berarti ini saya tekan tombol shift, karena tadi kursornya sudah di atas, saya klik di sini. Maka terbloklah dari atas row ini. Nih, jadi kursornya diletakkan di sini dulu, baru saya cari ke bawah yang persis di baris itu penutupnya, div-nya. Nah, ketika ketemu, maka saya tekan tombol shift, kemudian saya klik di sini, maka dia terblok satu
kelas row-nya, div row-nya dari awal sampai akhir, kemudian saya delete. Nah, bagusnya sih sebenarnya kalau dalam Bootstrap itu ada section, jadi dihapus itu satu section, satu blok gitu. Nah, ini satu sectionnya terhapus semuanya. Nah, sehingga kalau kita Ctrl S dan kita refresh, maka benar-benar satu blok daftar tadi itu ya hilang. Gitu. Satu section namanya kalau dalam Bootstrap atau CSS. Nah, itu. Jadi bisa kita modif. Oh, saya mau sliding bannernya ada, saya mau ini ada tapi nanti diganti tulisannya, saya mau ini nanti tetap ada, saya mau nanti ini hilang, saya mau ini tetap ada. Nah, itulah yang seninya nanti kita memodifikasi template yang kita sudah dapatkan. Nah, jadi sekali lagi buat para peserta anggota kelas online Master Web, jadi yang kita bahas malam ini itu dasar-dasar kita memodifikasi suatu template sederhana, template HTML, ya, di mana kita bisa mengganti teks, mengganti gambar, mengubah layout, menghapus, ya. Tapi catatannya kita harus tahu scriptnya, kita harus tahu kode-kode HTML tadi. Ya, paling tidak saya tadi sudah kasih tipsnya, gimana cara blok, bagaimana cara menghapus, bagaimana cara mengganti. Dan ketika kita halaman 1, halaman 2 kita sudah ganti, ya sesuai dengan web kita itu, ya misalnya web rumah sakit, depannya sudah, terus halaman tentang kami sudah kita ganti dengan tulisan yang dari kita gitu ya, gambarnya sudah kita ganti dengan gambar kita, maka jadilah web sederhana kita pakai web HTML dengan sudah pakai template, setidaknya sudah agak keren. Ya, kita klik beranda, muncul halaman depan, kita klik tentang kami, muncul profilnya sekilas layang pandang rumah sakit, kita klik layanan, muncul layanan rumah sakit itu apa saja. Ya, dengan catatan kita harus kenal HTML, kemudian kita edit di editor teks atau editor web, ya, maka kita sudah bisa menghasilkan halaman-halaman web yang bagus, walaupun ini berbasis HTML. Oke, pengantar dari saya itu. Nah, silakan sekarang kita bisa berdiskusi terkait dengan bagaimana membuat web menggunakan template HTML. Nah, di pertemuan minggu depan, di live meeting berikutnya, kita akan bahas bagaimana membuat web dengan CMS WordPress. Ya. Dan karena kita ini sifatnya modul, jadi kita harapkan nanti ada latihannya. Latihannya nanti adalah Anda harus cari satu template HTML seperti saya tadi itu, bisa di color lib, bisa dari template code dan lain-lain gitu ya. Dan nanti Anda harus modifikasi, asumsikan aja sesuai dengan yang Anda inginkan sebelumnya waktu modul 1 maupun modul 2. Itulah gunanya kita merancang, membuat sketsa layout gitu ya. Harapannya ketika kita sudah mencari template, kita nyari sesuai yang kita inginkan dan kita ganti sehingga nanti benar-benar apa yang kita rancang itu sama dengan yang kita buat. Oke, silakan kita diskusi, berdialog agar lebih paham dan bisa lebih mengerti. Saya buka, ada Mas Aziz, silakan. Ya Pak, saya mau tanya Pak, itu seandainya kalau kita salah hapus nih Pak, apakah HTML itu bisa running? Biasanya kan kayak Python itu kan kalau salah hapus kan udah nggak bisa running, itu apa bisa running? Ya, silakan nanti agar lebih terlihat adanya nanti bisa diaktifkan kameranya gitu ya, biar terlihat. Karena saya dari beberapa kali kita, oh ya, Mas Aziz ya, setelah beberapa kali kita rekam recording itu, ketika tidak tampil kamera itu, ya dia hanya ketampil kosong blank gitu. Jadi kalau ada kamera yang begini akan tampil gitu ya, siapa yang bertanya segala macam. Oke, Mas Aziz tadi kalau salah kita ini ya, salah kita edit, ya. Kalau kita di beberapa bahasa pemrograman itu memang disediakan kayak errornya itu diinfokan ya. Jadi error baris sekian gitu ya, atau errornya apa gitu ya. Terutama
yang sifatnya pemrograman server, gitu ya, kayak PHP, ASP, Python termasuk gitu ya. Tapi kalau HTML ini, karena dia sifatnya menyajikan data, ya kalau error itu ya tidak dikasih tahu, ya hanya tampilannya paling juga blank atau berantakan gitu ya, paling hanya itu. Oke, saya contohkan gitu ya, ini sekarang saya contohkan, saya share screen. Seandainya nih, saya melakukan kesalahan dalam hal menghapus. Misalnya di bagian ini di bagian menu lah, kayak tentang kami ini ya. Saya cari di indeks ini ya, Ctrl F tentang kami. Nah, ini tentang kami nih, ya. Nah, kalau saya misalnya ternyata menghapus hanya LI ini aja, gitu ya, saya hapus gitu, ya, Ctrl S. Jadi ada bagian-bagian yang tidak pengaruh tetap muncul, ada bagian-bagian yang kemudian tidak tampil apa-apa, ada bagian yang berantakan. Nah, itu aja sih pilihan kalau dalam HTML itu. Ini saya coba refresh tentang kami, saya hapus LI-nya. Maka di sini akan menjadi berbeda dia daripada yang lain. Nah, jadi agak berbeda. Nah, itulah paling tidaknya dia tidak muncul error. Gitu. Tapi kalau pemrograman server dia error, ya. Atau misalnya saya Ctrl Z, saya hapusnya itu misalnya yang ini aja misalnya UL-nya ini kena hapus gitu ya. Ini saya simpan, tidak sampai slash UL. Ya sudah, jadi berantakan kayak gini nih. Nah, di bawah tuh ada sebenarnya, cuma dia warnanya jadi berantakan. Nah, termasuk juga layout-layout yang lain, jadi agak berantakan. Ya paling cuma itu. Nah, itu. Jadi memang kalau error nanti seperti itu, ya sudah, berarti Ctrl Z dibalikkan, berarti salah hapus, gitu aja. Ctrl S lagi, kita refresh lagi, ya maka dia akan balik. Nah, itu aja sih tipsnya. Kalau salah hapus, ya udah Ctrl Z, kemudian simpan. Nah, jadi ngeditnya atau ngapusnya itu jangan ngapus banyak baru dijalankan, jangan ke satu-satu dulu, satu bagian dulu gitu, dihapus udah pas baru lanjut ke bawahnya, ke bawahnya. Itu tipsnya sih begitu Mas ya. Oke, silakan jelas ya Mas Aziz ya. Jadi ini karena kita dasar-dasar, jadi memang di dalam HTML ini kalau error ya tidak tampil errornya, jadi ya langsung muncul efeknya dari error itu aja. Karena dia sifatnya tampil atau tidak tampil, atau tampil berantakan, ya itu aja sih. Oke, silakan yang lain bisa bertanya seputar yang kita bahas malam ini, sehingga kita dapat punya gambaran ini bahwa kita dalam hal membuat web itu memang pilihannya tidak membuat dari awal. Ya, pilihannya itu adalah kita membuatnya sudah menggunakan template. Itu memudahkan kita dalam hal imajinasi, desain, kalau kita bukan orang seni benar gitu ya. Jadi kita terbantukan dengan template. Nah, sehingga kuncinya bagaimana kita mencari template yang benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, template yang mendekati layoutnya, pewarnaannya, kita kan ada nanti template itu kan nuansa merah, nuansa hijau, nuansa biru. Nah, kita sesuaikan aja. Misalnya logonya itu logo rumah sakit, rumah sakit itu logonya hijau. Jadi kita cari aja template ya yang warnanya dominan hijau. Ya udah, paling tidak dari sisi itu tinggal kita ganti isi aja lagi gitu loh. Ya, baru kita tadi hapus-hapus, ganti-ganti teks, gambar, ya jadilah satu. Nah, gitu ya. Oke, silakan Pak Biksa kayaknya mau bertanya, silakan. Selamat malam Pak Hasan. Ya, selamat malam Pak Biksa ya. Mau nanya Pak Hasan, nanti kan kita ke depannya main WordPress Pak Hasan ya? Ya, lebih banyak kita akan bahas WordPress karena salah satu output yang saya inginkan dari kelas online Master Web ini membuat web menggunakan CMS WordPress. Karena apa? Karena ketika orang buat kayak CMS, salah satu CMS yang populer sekarang itu ya WordPress. Unggulan dari WordPress itu SEO-nya atau terhadap search engine itu luar biasa gitu. Jadi kalau untuk yang web kayak media online atau web profil itu kalau mau simple, mudah ya pakai WordPress. Itu pilihannya.
Pasan yang saya mau tanya gimana? Pasan, nanti di WordPress itu dia sudah lengkap sama database-nya Pasan? Oke, namanya CMS itu satu paket web siap pakai. Jadi di situ sudah ada database-nya, di situ sudah ada PHP-nya, di situ sudah ada untuk ngatur settingan koneksinya, di situ sudah ada JavaScript, CSS, Word, dan segala macam. Di situ sudah ada login admin-nya, sudah ada fasilitas editor untuk input berita. Nah, jadi kalau sudah kita bicara CMS itu kita sudah bicara sistem yang siap pakai, yang dia itu kita tinggal rakit lah gitu ya, ibaratnya itu kita tinggal rakit apa namanya, kita sesuaikan aja sehingga nanti di dalam CMS itu ada istilahnya plugin ya, mana yang kita akan pakai, mana yang tidak. Misalnya kita mau pakai fasilitas misalnya jejak pendapat, ya udah kita tinggal instalkan tambahan plugin untuk jejak pendapat pooling, maka nanti kita dalam WordPress-nya bisa tampilkan. Kita mau tampilkan lagi misalnya agar bisa embed ke YouTube misalnya, ya udah kita plugin kita tambahkan. Jadi nanti ada istilahnya tuh kita dalam HCMS tuh kita merakit ya, kita ya artinya sudah jadi tinggal kita rakit. Jadi ibarat kalau kita bangun rumah nih Pak Biksa atau yang lain ya, kalau saya analogikan, kalau kita CMS itu kita buat rumah itu perumahan, ya sudah siap pakai, sudah ada pintunya, sudah ada dapurnya, sudah ada halaman, sudah dicat, sudah bagus, tinggal masukin barang aja lagi, udah gitu loh. Nah, semakin kita dapat template yang bagus di CMS, semakin minim kita merubah. Ya, bayangkan kalau kita masuk perumahan, sudah dicat bagus-bagus kita ganti, nah, itu kan tidak bagus, gitu. Boros gitu. Sudah dibuat 2 kamar kita robohkan, kita ganti lagi 3 kamar, itu kan ngapain kita beli perumahan kalau seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan CMS itu yang benar-benar siap pakai, yang kita modif sedikit aja gitu. Maka kuncinya kita milih template CMS-nya yang pas dan template-nya yang pas. Maka kita tinggal isi aja lagi. Lagi satu Pak Hasan. Ya, boleh, silakan Pak Biksa. Untuk CMS yang berbayar itu kisaran berapa harganya Pak Hasan biasanya? Oke. CMS itu secara umum hampir 90% itu free. Ya. Yang berbayar itu template-nya, Pak. Jadi CMS itu hampir 90% itu free ya, terutama yang template yang berjalan di server Linux ya atau yang PHP gitu ya. Kalau yang ASP emang berbayar dia ya. Nah, itu bisnisnya para vendor-vendor itu di template ya, Pak. Nah, jadi sengaja dia itu, jadi ibarat itu yang buat template sama yang buat CMS itu beda pihak. Jadi kepentingannya pembuat WordPress itu ya kepentingannya dia masarin WordPress-nya aja agar banyak orang pakai WordPress. Selesai. Nah, orang yang buat template itu beda lagi. Pihak berikutnya, pihak lain yang dia mau berpartisipasi jual template. Sehingga dia berkolaborasi dengan WordPress sehingga dia bisa laku template-nya untuk WordPress. Nah, ibarat kita Tokopedia, kita penjualnya. Jadi Tokopedia yang jualin Tokopedia-nya aja, kita jualin barang kita di Tokopedia. Gitu loh. Nah, karena para penjual template ini tentu juga biaya operasionalnya tinggi, sewa programmer, sewa desainer gitu ya, belum promosi. Maka mereka rasanya tidak mungkin semua itu full free gratis. Mesti dia ada yang berbayar. Itulah trik bisnisnya mereka. Jadi sengaja dikasih yang free-free itu, dia misalnya mereka punya 100 template begitu ya, kasihlah free 10 gitu. Dengan harapan orang ketika pakai yang free tertarik dengan yang premiumnya sehingga mereka bisa bayar. Nah, ada yang pakai dolar, misalnya ada yang $15, ada yang $10, ada yang sampai paling mahal template itu ada yang sampai $50 kalau WordPress itu. Makin mahal, semakin bagus dan semakin kompleks sehingga seolah-olah itu orang tidak kenal kalau ini pakai WordPress. Nah, itulah template yang bagus itu. Tapi kalau template yang gratis, kita lirik aja mesti ketahuan, oh itu pakai WordPress. Standar lah, blog gitu. Tapi kalau template yang sudah premium sekali itu
ya benar-benar sudah berubah total layoutnya itu. Jadi orang sekilas tuh nggak tahu kalau itu pakai WordPress. Ah, itulah dia hebatnya template premium. Layoutnya, gridnya itu beragam. Ada yang 4 kolom, 5 kolom, 6 kolom. Oh, itu sudah di luar yang biasanya WordPress. WordPress standarnya kan 3 kolom aja. Nah, itulah gambaran template. Tapi ya lagi-lagi kita akan bahas lebih banyak tentang WordPress itu nanti di modul 4. Sekarang kita di template biasa yang HTML dan dasar-dasar. Terima Oke, kasih, Mas. itu ya. Ya, Pak Bisto ya. Silakan yang lain yang ingin bertanya. Tadi ada Mbak Enggar mau bertanya ya, kayaknya. Atau Mas Aziz kayaknya masih ada lagi. Masih Pak. Oh iya, Pak, ini boleh, silakan. saya mau tanya Pak. Yang teks-teks itu semua ada di HTML ya Pak? Kalau mau edit itu. Kayak, kalau berita banyak tuh kan, ada berita kan biasanya banyak tuh. Itu semua itu masuk di HTML ya? Kalau mau edit, tulisannya salah nih, typo. Edit di HTML-nya itu. Atau ada blok-blok lain, bagaimana? Oke. Kalau dia template-nya atau web yang kita buat itu masih berbasis HTML dan halaman-halaman web, ciri khasnya HTML itu halaman 1.html, halaman 2.html, halaman 3.html. Nah, itu berarti halaman namanya. Jadi kalau selama itu pakai HTML, maka dia tidak pakai database. Jadi kalau mau mengganti, ya ganti teksnya itu. Jadi ada manual dia. Kalau kita nanti sudah pakai CMS, sudah pakai WordPress, itu kita ganti itu lewat admin, lewat dashboard, lewat backend. Nah, itu biasanya sudah disediakan. Tapi kalau HTML ini ya menggantinya manual. Gitu. Tapi kalau nanti sudah pakai CMS, ganti kayak berita, itu sudah lewat admin aja, dia dinamis sudah. Tinggal kita edit, kayak MS Word gitu ya, kita copy paste, kita simpan, kita edit, kita bisa hapus, itu beritanya. Oke, itu ya Mas Aziz ya. Ya. Oke, ada yang lain? Ini dari Mbak Enggar, kayak mau nanya langsung atau saya bacakan yang chatnya? Silakan Mbak Enggar, bisa mungkin lebih dijelaskan kalau mungkin bertanya gitu Mbak Enggar. Oke, silakan mau nanya langsung atau saya bacakan aja ya yang dari chat ya. Dari Mbak Enggar mau nanya di sini kan saya software travel agent dari MMBC. Nah, upline saya nawarin juga website autopilot. Kalau mau minta dibantuin dibikinin websitenya, sama saja bisa nggak? Soalnya setiap di websitenya tadi dilampirkan saja kok murah-murah ya. Oke, gini. Terkait dengan kelas online kita ini kan ibaratnya saya mendampingi atau memfasilitasi Anda untuk bisa nanti membuat web. Ya. Jadi ini murni kami berbagi ke para anggota untuk bisa dengan ilmu yang saya bagikan itu bisa membuat website sendiri. Nah, perkara nanti di luar ketika misalnya ada project atau ada pekerjaan yang tidak bisa Anda kerjakan sendiri dan butuh tim untuk mengerjakan, ya saya bisa aja sih bersama tim itu membuatnya. Tentu kan di luar pelatihan kita ini. Nah, tinggal kasusnya apa, tingkat kerumitannya bagaimana, itu kan mempengaruhi biaya dan waktu pengerjaan. Nah, kalau untuk contoh travel agent MMBC ini kan semacam aplikasi keagenanan atau yang franchise, itulah sifatnya. Tentu dia softwarenya sudah tingkat aplikasi, bukan lagi web profil atau web berita. Tentu ini sudah bermain aplikasi, sehingga akan lebih kompleks dan lebih rumit. Apalagi kalau sudah istilahnya ada autopilot gitu ya, nah itu akan lebih ya ada tingkat kerumitan tersendiri lah. Gitu.
Nah, itu nanti bisa di luar dibahas, kita bahas di luar forum ini gitu ya. Oke, itu Mbak Enggar ya. Silakan yang lain. Jadi nanti kita akan masuk ke dalam membuat website pakai CMS. Itu nanti kita akan start mulai dari modul 4 minggu depan. Itu kita sudah mulai belajar gimana instalasi WordPress-nya, bagaimana melihat yang sudah diinstalasi, gimana mengisi kontennya, ganti menunya, gitu ya. Terus ganti layout dan lain-lain. Nah, itu nanti kita belajar banyak nanti setelah modul 3 ini. Dan apakah hanya akan WordPress, Pak? Ya, kita akan pelajari juga CMS lain. Ya, ada toko online gitu ya. Kita pilih salah satu karena banyak sekali gitu ya. Oke, saya coba share screen biar dapat gambaran CMS itu apa saja sih gitu ya. Jenis CMS. Macam-macam CMS. Dari situ bisa 9 CMS paling populer. Oke. Kalau mau yang benar-benar dia itu ranking, ranking CMS. Biar kita tahu sebenarnya CMS itu kalau terranking oleh satu media, ya, enggak ya, ini ya perbandingan. Jadi ini 15 CMS platform terbaik 2020. Nah, bolehlah kita mulai dari sini dulu gitu ya. Dikatakan apa sih platform 15 platform terbaik saat ini? Pertama memang WordPress. Ya. Yang kedua disebutkan Joomla. Jadi sama-sama portal berita ya. Kemudian yang ketiga Drupal. Drupal ini beda lagi tapi sama-sama untuk portal atau web profil atau untuk news. Kemudian yang keempat itu sudah ada toko online, WooCommerce. Ini salah satu toko CMS untuk toko online. Nah, jadi nanti lagi-lagi CMS itu tidak hanya untuk portal berita ya, tapi bisa untuk toko online. Sama prinsipnya, kita install, next, sudah langsung di toko online. Ada katalog, ada ekspedisi, ada diskon. Jadi rumah siap pakai, tapi jenisnya beda dengan rumah yang tadi, yang berita biasa. Terus ada big commerce, yang e-commerce juga ya. Ada Suvaivi ini untuk mungkin multimedia gitu ya. Kemudian ada lagi Ghost. Nah, ini beda-beda lagi. Magento ini juga toko online, commerce gitu ya. Dan text pattern. Ada Wix. Nah, ini Wix ini yang juga sekarang sempat populer. Bagaimana kita membuat web itu tinggal drag gitu. Wah, itu luar biasa ya. Kapan-kapan lah kita belajar Wix ini. Blogger, kemudian Bitrix, Typo 3, PrestaShop ini masih toko online. Nah, jadi rata-rata seperti itu. Jadi yang terkenal itu memang CMS ya memang news portal dan toko online. E-learning jarang yang populer. E-learning itu paling populer itu Moodle namanya. Ya, learning. Kalau yang lain ya kayak CMS untuk diskusi, ada bulletin board, itu jarang populer. Yang populer itu sebagian besar 80-70%, 40% itu jenisnya adalah news portal. Ya, baru kemudian toko online. Nah, baru e-learning, baru dan lain-lain. Nah, itu. Jadi nanti kita akan dominan belajar WordPress, kemudian sampai benar-benar jadi web kita pakai WordPress itu, sudah pakai template. Nah, nanti gimana Pak? Apakah bisa nanti kita punya akses atau dapat template premium Pak?
Nah, nanti saya janjikan lah gitu ya, kalau nanti anggota kita makin bertambah, ya saya akan coba beli satu CD dari Tokopedia atau dari mana yang di dalamnya ada template premium WordPress terbaru, nanti saya bisa share ke kalian semua, sehingga nanti kita selain belajar template gratis WordPress, kita juga bisa menikmati template premium yang Anda juga bisa pakai untuk web lembaga atau web pribadi lah, silakan saya bagikan ya. Gitu. Semoga nanti bermanfaat ya. Oke, ada yang bertanya lagi sebelum kita akhiri? Kalau emang tidak ada. Nah, jadi dua CMS portal news yang populer untuk web profil itu adalah WordPress dan Joomla. Joomla terkenalnya karena template-nya itu sangat fleksibel dan beragam. Cuma kelemahannya terkadang dia lambat, Joomla itu lambat. Jadi WordPress itu keunggulannya ringan, kemudian populer, dan SEO-nya tinggi sekali, luar biasa. Jadi dia kalau kita searching, kalau dia pakai WordPress paling atas terus dia. Ya, kalau Joomla masih agak ini dia keteteran. Makanya nanti kita lebih banyak akan bahas CMS WordPress. Nah, nanti kita kenalkan yang lain, kayak toko online. Jadi saya pilih salah satu yang simple, toko online-nya kita bahas. Kemudian nanti kita bahas yang lain lagi. Mungkin nanti kita Wix tadi itu kita coba bedah lah sedikit gitu di bagian akhir kita. Mungkin Pak Hasan. Ya silakan sebelum kita akhiri Pak Bikse. Terakhir Pak Hasan. Ya. Untuk template yang di WordPress nanti, apakah bisa kita atur di sana Pak Hasan, yang siapa yang boleh mengakses web itu? Misalkan kalau dia membuka, dia harus pakai username atau password untuk mengakses web itu. Jadi kayak khusus web untuk satu lembaga aja, bisa nggak kira-kira? Template-nya? Webnya nanti yang kita buat itu. Kan kita pakai web. Nah, nanti bisa nggak cuman orang tertentu yang bisa buka web itu, nggak sembarang orang? Ya, kan kita membuat web ini kan untuk kita sebutlah khusus lah gitu ya. Misalnya nih, Pak Bikse buat web untuk tempat kerjanya nih. Nah, ketika sudah jadi di localhost, sudah jadi, sudah jalan, sudah lengkap kontennya, udah oke gitu kan, itu kan kita akan publish di server web, di hosting. Nah, hosting itu kan bisa hosting yang sudah ada di tempat kerjanya, yang mungkin sebelumnya sudah ada web lama, kita ganti dengan web baru kita, atau kita belum ada, kemudian kita hosting, pakai hosting baru gitu ya. Nah, tentu kalau orang buka alamatnya, misalnya www.perusahaanx.com, ya akan tampil web kita itu satu itu. Ya hanya akan akses satu web itu. Nah, cuma nanti di dalam CMS itu akan terbagi dua. Ada yang front end, ada yang back end. Nah, yang back end itu yang bisa pakai adalah admin, gitu loh. Nah, admin lah yang kemudian yang bisa mengganti tampilan, menambah kontennya. Nah, front end itu untuk umum, bisa diakses. Selama orang tahu alamat webnya, ya dia akan bisa akses secara publik, begitu loh Pak. Maksudnya begini Pak. Gimana tadi? Kita buat web, misalnya anggaplah di kantor saya kan, ya. Web Polres KSB misalnya. Ya. Nah, web ini khusus untuk anggota, jadi untuk masyarakat sipil atau umum, dia nggak bisa mengakses web itu. Oh, kalau seperti itu, ya ibaratnya itu berarti tidak publik webnya. Ya, artinya begini, web ini kan standarnya kan publik ya, bisa diakses oleh siapa saja. Kalau webnya itu tertutup full, gitu ya, tertutup full, hanya yang mengakses adalah internal, ya bisa aja, apakah dikasih login kah, gitu ya, sehingga di depan tuh langsung login, ketika dibuka langsung login misalnya. Ya. Sehingga orang akan buka
itu kalau sudah berhasil login. Tapi itu sudah di luar konteks web sebenarnya. Itu sudah bermain aplikasi kalau udah seperti itu, Pak Biksa. Kira ada di Ya. WordPress. Jadi jarang sekali kita melihat WordPress atau web profil itu tiba-tiba langsung login gitu, jarang ya. Nah, rata-rata tuh mesti ada halaman depan, namanya juga web profil. Web profil itu web yang mempublikasikan profil tentang suatu lembaga, instansi, komunitas gitu ya, sehingga orang bisa mengaksesnya secara online, gitulah. Tapi kalau yang dimaksud Pak Bisa tadi itu sebenarnya lebih mendekat ke arah aplikasi sebenarnya. Aplikasi yang tersaji secara online, hanya orang-orang tertentu yang mengakses. Karena aplikasi juga bisa isinya itu adalah web profil, bisa. Ya gitu. Jadi, tapi di dalamnya ada kayak misalnya ada surat menyurat, kemudian ada kepegawaian. Tapi bagian depannya kalau orang berhasil login tadi itu ya muncul informasi umum saja. Nah, itu lebih dominan ke arah aplikasi nanti Pak. Nah, kebetulan Pak Bisa kan ikut juga kelas aplikasi nanti ya jadi bisa mengeksplor nanti di sana. Terima kasih Pak Hasan. Ya, oke. Ada yang lain sebelum kita akhiri? Sudah agak malam. Saya kira cukup jelas apa yang kita bahas malam ini. Semoga dapat tambahan wawasan, tambahan ilmu terkait dengan seperti apa sih template dan HTML tadi. Sehingga nanti di dalam classroom-nya saya akan tambahkan modul 3 ini, dan nanti saya kasih latihan, Anda harus modifikasi satu template ya, yang Anda bisa pilih sendiri, template gratis aja, bisa dari Colorly, bisa dari tempat mana saja. Yang penting Anda bisa download dan tersimpanlah satu folder tadi itu yang isinya HTML, CSS, JavaScript, gambar, font tadi itu. Nah, itu harus dimodifikasi sehingga paling tidak bisa menjadi web yang Anda maksud. Paling tidak halaman depannya sajalah yang dimodif, indeksnya itu aja. Ketika link-link lain masih tetap ya biarin aja. Paling tidak target minimalnya adalah halaman indeks HTML-nya aja yang perlu dimodif. Nah, syukur-syukur dimodif full sampai bawah gitu ya. Jadi yang tadinya kayak tadi itu MedX benar-benar sudah menjadi web rumah sakit gitu. Jadi tidak lagi ada MedX-nya gitu. Jadi sudah benar-benar rumah sakit. Boleh kontennya itu dari web yang sudah ada ya. Misalnya web sudah ada tuh tinggal kita copy paste aja teksnya itu biar enggak ini ya. Gambarnya juga kita simpan, kita sesuaikan resolusinya gitu ya. Nah, perkara nanti ada yang agak kurang-kurang rapi, ya enggak masalah, namanya juga belajar gitu ya. Nah, itu latihannya nanti. Dan kita persiapan untuk modul 4 minggu depan, itu kita sudah akan masuk ke bagaimana membuat web dengan CMS WordPress. Oke. Fajrin, web toko online sejenis Shopee, Tokopedia apa menggunakan CMS? Kalau sudah sebesar Shopee, Tokopedia itu sudah aplikasi mainnya, sudah pakai framework dia. Ya, sudah ibarat itu sudah pakai tim profesional gitu ya. Ada divisi IT, divisi web aplikasi. Jadi tidak main lagi CMS itu. Ya. Nah, sehingga kita bisa bagi kalau CMS ini ibaratnya itu untuk ya perusahaan menengah ke bawah atau instansi lembaga pemerintahan yang belum punya aplikasi pakai CMS ini. Tapi kalau sudah ada aplikasi segala macam, biasanya yang CMS ini di depan saja, belakangnya tuh aplikasi. Tapi kalau sudah kayak marketplace gitu ya, itu sudah pakai tim programmer yang profesional dan itu sudah framework dia mainnya. Ya, gitu ya, Pak Jerin ya. Jadi itu pertanyaan terakhir kita pada modul kita yang ketiga ini tentang template dan HTML, di mana kita kelas online master web, targetnya adalah bisa membuat web menggunakan CMS. Kita buat, kita pasang, kita rawat, kita update kontennya, nah itulah kelas kita nanti, sampai maksimal 1 tahun ke depan. Oke, itu saja dari saya selaku mentor dalam kelas online kita ini. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini bermanfaat buat kita semua, ya, sehingga
dapat diimplementasikan, dapat dikerjakan latihannya nanti, ya. Sekali lagi, kalaupun yang malam ini tidak bisa hadir live, Anda nanti bisa lihat tayangan ulangnya di di YouTube kita yang kita akan beri akses tidak publik sehingga tidak akan bisa terakses secara umum. Yang hanya akses adalah yang internal kita saja. Kemudian akan kita publish dalam classroom kita, ya, termasuk link tadi malascoding.com dan beberapa penyedia template tadi saya akan share bersama tayangan ulang video kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat, dan tetap semangat untuk belajar. Sekian dari saya. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.